Bab 985. Berdamai dengan berdiskusi, atau dengan kekerasan. Salah satu dari 5 Raja Siluman. Warrior yang memandang wanita itu, dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya adalah salah satu dari 5 Raja Siluman Kingsu. Tetapi juga, kekuatan fisik wanita di depannya lebih berani daripada Pitesia, dan tidak mengherankan bahwa dia adalah salah satu dari Raja Siluman. Apakah kamu Sandy Sangguan atau pemulung? Wanita itu melirik warrior yang dan berkata, tidak, Sandy Sangguan dan pemulung tidak mungkin seperti ini. Kekuatan fisik dan pertahanan yang kuat. Manusia, siapa kamu? Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan gigi beruang, dan berkata, aku di sini untuk bertemu Raja Beruang. Melihat gigi beruang tersebut, wajah wanita itu berubah, dan dia berkata, kamu dari perguruan lautan awan. Bagaimana kamu tahu? Warrior yang sedikit terkejut. Cari mati. Wanita itu tiba-tiba berteriak, dan kemudian dia mengeluarkan seluruh kekuatan tubuhnya dan menghantam kepala warrior yang dengan pukulan. Warrior yang tercengang, dia tidak menyangka wanita ini benar-benar melakukan sesuatu, ini agak tidak normal. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain, karena tinju wanita itu sudah tiba di depannya. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan perisai putih muncul di tangannya, dan kemudian terbanting ke depan. Ledakan. Tinju dan perisai bersinggungan. Terjadi ledakan, dan tanah dalam jarak beberapa ratus kaki dari mereka berdua langsung retak. Kemudian warrior yang mundur 20 langkah ke belakang, dan wanita itu juga mundur beberapa langkah ke belakang. Karena gerakan di antara mereka berdua terlalu keras, pada saat ini, berbagai beruang yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari gerbang kota. Tetapi beruang ini tidak berani mendekat, menjauh dari warrior yang dan wanita itu. Peng! Beruang yang tak terhitung jumlahnya terus mengetukkan tangan mereka ke tanah, sepertinya berteriak. Saudaraku, mereka bersorak untukmu. Pada saat ini, beruang hitam, yang merangkak di tanah di kejauhan, tiba-tiba berkata. Menghibur diri sendiri. Warrior yang terkejut, dia melihat sekeliling, dan tentu saja, mata beruang-beruang ini semua menatapnya. Melihat itu, sepertinya mereka benar-benar mendukungnya. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melirik beruang di sekitarnya, dan dalam sekejap, semua beruang menjadi sunyi. Kemudian satu demi satu, entah melihat ke atas ke langit atau melihat ke bawah ke tanah, seperti tidak tahu apa-apa. Aku merasa kita bisa duduk dan berbicara. Warrior yang tiba-tiba berkata, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Dalam banyak kasus, tinju tidak selalu dapat menyelesaikan masalah karena dapat membuat segalanya menjadi lebih rumit. Bahkan bisa membuatmu menderita beberapa hal buruk. Jadi, bagaimana? Apakah laki-laki dari perguruan lautan awan semuanya seorang pengecut? Wanita itu menyela warrior yang dengan suara dingin. Ekspresi warrior yang membeku. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dan berkata, ternyata aku salah. Dalam banyak kasus, perdamaian tidak dapat menyelesaikan masalah, karena banyak orang di dunia ini yang sebenarnya bersalah. Jika kamu berdebat dengannya, dia akan berpikir bahwa kamu takut padanya, dan kemudian dia akan menjadi lebih sombong. Kalau begitu, mari kita selesaikan tentang kekerasan. Setelah berbicara, pergelangan tangan warrior yang bergerak, pedang dewa barbar muncul di tangannya. Dia memegang pedang dewa barbar di tangan kanannya, dan kaki kanan warrior yang terbanting ke tanah. Orang itu langsung berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Pada saat yang sama, pedang dewa barbar di tangannya menghantam wanita itu dengan ganas.
Karena warrior yang terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat, ruang yang dia tempuh terkejut dan hancur, dan momentumnya menakutkan. Melihat pedang Dewa Barbar, ekspresi wanita itu sedikit berubah. Dia tidak menyangka kekuatan warrior yang begitu mengerikan. Tidak ada cara untuk bersembunyi sekarang, dia hanya bisa melawannya. Wanita itu melemparkan pukulan. Tinju dan pedang bertemu, terjadi ledakan, dan wanita itu segera mendaratkan kakinya di tanah dan mundur dengan keras. Pada saat ini, warrior yang muncul di depan wanita itu lagi dengan aneh, dan kemudian pedang lain hancur. Ledakan. Wanita itu mundur dengan kasar. Dengan cara ini, di bawah berkah hukum kecepatan, warrior yang telah mencapai kecepatan yang ekstrim, sehingga wanita itu tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan hanya dapat bertahan secara pasif terus-menerus. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin napas, wanita itu telah mundur ribuan kaki, dan di bawah kaki wanita itu, ada selokan panjang yang ditarik oleh kakinya. Dalam adegan ini, semua beruang tercengang, terutama beruang hitam tersebut. Pada saat ini, ketika dia melihat warrior yang matanya penuh kegembiraan dan kekaguman. Meskipun warrior yang lebih unggul dan mengendalikan wanita itu dengan mantap, warrior yang terlihat lebih bermartabat, karena dia menemukan bahwa serangan kekerasannya itu sama sekali tidak membahayakan wanita itu. Alasan mengapa pihak lain ditekan olehnya adalah karena kecepatannya. Sederhananya, dia tidak memanfaatkan keadaan sama sekali. Ledakan. Segera, wanita itu dipaksa ke tembok kota. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba memelototi tembok kota di belakangnya dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya melesat seperti bola meriam dan mengenai warrior yang. Tepat ketika wanita itu hendak memukul warrior yang menghilang dengan aneh. Ketika muncul lagi, jaraknya sudah ratusan meter. Wanita itu berhenti dan berbalik untuk melihat warrior yang, dengan tatapan bermartabat di matanya, hukum kecepatan. Warrior yang berkata, "Aku di sini bukan untuk mencari masalah, aku di sini hanya untuk bertemu Raja Beruang." Apakah hukum kecepatan sangat kuat? Ada ekspresi kesedihan di sudut mulut wanita itu, dan kemudian dia menamparkan tangannya ke tanah. Ledakan. Seluruh tanah bergetar hebat, dan kepala warrior yang pusing, diikuti oleh rasa sakit di dadanya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang mundur, dan akhirnya menabrak tembok kota dengan keras, menghancurkan tembok kota. Melihat pemandangan ini, beruang yang tak terhitung jumlahnya di lapangan menggelengkan kepala, yang sepertinya sangat disayangkan. Di Qingzhou, manusia, hanya Kazulou yang dianggap baik, sisanya bisa disebut sampah. Dan kamu, di depanmu bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara sampah. Wanita itu berjalan perlahan menuju warrior yang, dan saat dia berjalan, energi kuning gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah di bawah kakinya, dan energi ini terus menyatu ke arah wanita itu. Dengan energi ini, dengan integrasi, momentum wanita itu semakin kuat dan lebih kuat, menyebabkan beruang di sekitar terus mundur. Batuk. Warrior yang berdiri perlahan, jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulut warrior yang. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat wanita itu, dan berkata, "Aku benar-benar ingin bersikap masuk akal denganmu, tetapi ternyata betapa bodohnya ideku." Setelah berbicara, warrior yang mengintip ke depan dengan tangan kanannya, dan sebuah niat pedang mengembun di tangannya. Setengah jiwa pedang alam ketiadaan. Melihat adegan ini, wajah wanita itu sedikit berubah. Saat berikutnya, pupil mata wanita itu menyusut dengan hebatnya,
karena cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di depannya. Ledakan. Wanita itu meledak dengan pukulan, dan tak terhitung cahaya pedang runtuh. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian, warrior yang mengacungkan pedang ke arahnya. Wajah wanita itu berubah drastis dan dia ingin melawan, tetapi pada saat ini, tubuhnya kaku di tempat, karena pedang warrior yang menembus bagian belakang lehernya, dan darah langsung mengalir di seluruh punggungnya. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Warrior yang mencondongkan tubuh ke telinga wanita itu dan berkata, apakah kamu melihatnya? Sebenarnya, kamu itu sangat lemah. Dengan itu, warrior yang membanting lutut ke punggung wanita itu. Ledakan. Wanita itu terbang langsung, tetapi saat berikutnya, warrior yang muncul di belakangnya lagi, dan kemudian mengangkat kakinya dan menendang punggungnya. Engah. Seteguk darah menyembur dari mulut wanita itu dan dia akan terbang lagi, tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menjambak rambutnya, dan kemudian membantingnya ke tanah di sebelah kiri. Ledakan. Tanah itu langsung dihancurkan ke dalam lubang yang dalam. Ini belum berakhir, warrior yang menjambak rambut wanita itu dan memukul ke kanan lagi. Setelah menghancurkan sisi kanan, dia menghancurkan bagian depan, dan bagian belakang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tanah di sekitar warrior yang runtuh, tetapi warrior yang tidak berhenti. Dia mengubah tempat lain, dan kemudian mulai menghancurkan lagi. Melihat pemandangan ini di depan, semua beruang di lapangan tercengang, dan masing-masing menatap warrior yang dengan mata sebesar kepalan tangan, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mata kaget beruang hitam hampir keluar, tetapi ketika dia melihat warrior yang tidak mau berhenti sama sekali, ia kaget dan buru-buru merangkak ke arah warrior yang, kakak, berhentilah memukulinya, apa yang baru saja aku katakan adalah lelucon, jangan pukul kakak perempuanku. Dia baru saja berlari ke sisi warrior yang, tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berbalik dan memukul kepalanya dengan pukulan. Peng! Dengan suara teredam, beruang hitam itu meratap, berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Dengan pukulan yang meledakkan beruang terbang dan mengalahkan langit, warrior yang mulai menjambak rambut wanita itu dan menghancurkannya tiba-tiba, aku awalnya ingin berdamai denganmu, namun kamu ingin berbicara dengan kekerasan, mari kita bahas dengan kekerasan hari ini. Ledakan. Bumi mulai bergetar terus-menerus. Cepat, hentikan dia. Pada saat ini, suara lemah beruang hitam tiba-tiba terdengar lagi dari kejauhan. Mendengar kata-kata beruang hitam, beruang di sekitarnya segera sadar, melolong satu persatu, dan kemudian bergegas menuju warrior yang secara bersamaan. Melihat gerakan abnormal beruang di sekitarnya, warrior yang tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kelompok beruang. Pada saat ini, matanya merah. Gulungan. Warrior yang tiba-tiba meraung, cahaya merah menyapu, dan bau darah yang kuat langsung memenuhi area sekitarnya. Beberapa beruang yang memimpin diserang oleh tenda merah, mata mereka merah, dan kemudian mereka menerkam teman mereka, sementara beruang yang tidak bergegas ketakutan dan terus mundur dengan keras. Kakak, cepat berhenti, kamu akan membunuh beruang jika terus seperti ini. Beruang hitam berteriak dari samping. Mendengar kata-kata beruang hitam, darah merah di mata warrior yang memudar. Segera, matanya menjadi jernih, dan tenda merah di sekitarnya juga mengalir kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Tenda merah menghilang, dan beruang tiba-tiba kembali normal.
Tetapi pada saat ini, tidak ada beruang yang berani maju ke depan, dan ada sorot kecemburuan di setiap matanya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menjambak rambut wanita itu dan melemparkannya jauh-jauh. Peng! Wanita itu menabrak tembok kota dengan suara keras, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Engah! Wanita itu menyemburkan seteguk darah dan menggeliat di tanah untuk sementara waktu. Perlahan-lahan, dia bangkit. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depannya lagi, dan kemudian ujung pedang ditekan ke arahnya. Dia memotong alisnya menjadi 3 titik, darah perlahan meluap, dan pipi wanita itu diwarnai merah. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan bicara, atau dengan kekuatan? Suara warrior yang terdengar di telinga wanita itu bersambung.